Aku tak pernah percaya pada takdir. Aku selalu berpikir bahwa segala sesuatu dalam hidup ini dihitung melalui angka, kontrak, dan rencana yang presisi hingga ke detik terkecil. Aku pernah mengendalikan sebuah korporasi teknologi bernilai ratusan juta dolar, namun gagal mempertahankan satu-satunya hal yang dibutuhkan hatiku, keluarga. Istriku, Dinda, dan putraku, Aksa, telah meninggalkan dunia ini pada suatu malam hujan. Mobil mereka tergelincir di jalan tol, hanya beberapa kilometer dari rumah. Saat itu, aku sedang berada dalam rapat untuk kesepakatan terbesar dalam hidupku. Mereka meninggal, sementara aku berbicara tentang laba. Sejak saat itu, aku membenci hujan. Karena setiap kali air hujan turun, aku mendengar suara diriku sendiri, dingin, logis, dan hampa makna. Jakarta hari itu kembali diguyur hujan. Rintikan hujan memecah di atas kaca kafe langganan, tempat yang selalu kukunjungi setiap Jumat sore untuk menghindari rasa sepi di penthouse yang dingin. Maaf Pak, saya salah meracik. Ini kopi hitam dengan gula. Pelayan itu meletakkan cangkir kopi di depanku dengan tangan gemetar. Aku mengerutkan kening. Tanpa gula, sudah kukatakan dengan jelas. Sedikit rasa manis saja sudah cukup untuk merusak pahitnya. Ganti. Gadis itu menunduk, tangannya gemetaran. Orang-orang di sekitar menatapku dengan tatapan tidak nyaman. Tapi aku tidak peduli. Di usia 48, aku sudah terbiasa ditakuti orang lain. Aku menyukai ketertiban, dan kesalahan adalah hal yang tak termaafkan. Sampai sebuah suara kecil terdengar dari belakangku. Jernih, begitu jelas hingga seluruh kafe terdiam. Pak, bisakah paman menjadi ayahku selama sehari? Aku berbalik. Seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun, rambutnya basah kuyup, pakaiannya lusuh, matanya bulat besar namun bersinar aneh. Ia menatapku tanpa rasa takut sama sekali, hanya ada ketulusan yang membuatku sesaat bingung harus menjawab apa. Di belakangnya ada seorang wanita, bertubuh kurus, rambut disanggul tergesa-gesa, wajahnya cantik namun tersirat kelelahan. Ia cepat-cepat melangkah mendekat, menarik anak itu. Raffi, jangan bicara omong kosong begitu. Lalu ia menoleh padaku, suaranya bergetar. Maaf Pak, dia hanya bercanda. Saya minta maaf. Sebenarnya, besok di sekolah ada hari ayah. Semua temannya ditemani ayah mereka, sementara Raffi, ia terdiam. Kalimatnya terpotong di tengah jalan, seperti tersangkut di tenggorokan. Aku menatap anak itu, Raffi, yang menunduk, kedua tangan kecilnya mengepal erat. Aku tidak bercanda, katanya pelan, hanya saja, aku ingin punya seseorang untuk menemaniku, hanya satu hari saja. Aku tidak mengerti apa yang membuatku tidak langsung pergi saat itu. Mungkin tatapan mata anak itu, tatapan yang pernah kulihat di cermin, pada tahun aku kehilangan segalanya. Sang ibu, Mira, mencoba tersenyum, suaranya melunak. Maaf Pak, kami sudah mengganggu paman. Kami akan segera pergi. Ia membungkuk, menarik anaknya meninggalkan kafe di tengah derasnya hujan. Pintu tertutup, meninggalkan kekosongan aneh di udara. Aku memandang bayangan mereka yang berangsur hilang di bawah atap teras, hujan tercurah seperti menghapus segalanya. Lalu entah mengapa, aku memanggil mereka. Tunggu sebentar. Mereka berhenti, aku melangkah mendekat, suaraku serak karena sesuatu yang baru saja bergejolak di dalam dadaku. Besok, jam berapa hari ayah dimulai? Mata Mira membulat. Jam 10 Pak, tapi paman tidak perlu. Aku akan datang. Keduanya menatapku. Pria asing dalam setelan jas gelap berdiri di tengah hujan Jakarta. Dengan keheranan yang tak terperikan. Raffi tersenyum tipis, senyum pertama yang kulihat dalam bertahun-tahun. Dia berbisik, terima kasih Pak. Terima kasih Paman. Aku meninggalkan kafe, namun hatiku terasa berat. Hujan belum juga reda. Jalanan Jakarta saat jam pulang kantor macet total.
Suara klakson mobil berbaur dengan suara hujan menjadi alunan musik yang janggal. Aku duduk di dalam mobil, tangan mencengkeram erat kemudi, pikiranku dipenuhi pertanyaan. Apa yang baru saja kulakukan? Mengapa aku, yang tak pernah peduli pada orang lain, setuju menjadi ayah bagi seorang anak asing meskipun hanya untuk 1 hari? Aku membuka kompartemen penyimpanan, mengeluarkan sebuah foto yang sudah pudar. Istriku, Dinda, tersenyum cerah di samping putra kecilku Aksa memegang layang-layang kertas di pantai Ancol. Mereka telah meninggalkanku selamanya, juga di sore hujan yang persis sama seperti hari ini. Setetes air kecil dari bingkai jendela kaca jatuh ke tanganku. Aku tidak tahu apakah itu hujan atau air mata. Dalam foto itu, tatapan mata Aksa menatapku seolah anak itu bertanya, "Ayah, apakah ayah masih ingat cara tersenyum?" Aku tertawa dalam keheningan, tawa yang menyakitkan sekaligus hangat, lalu berbisik pelan. "Besok, mungkin ayah akan mencoba lagi sekali." Hujan masih turun, Jakarta masih terang benderang. Tetapi di dalam hatiku, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, sebuah cahaya kecil baru saja bersinar. Rapuh, namun benar-benar ada. Aku tidak tahu apa yang menantiku di depan sana. Aku hanya tahu, entah bagaimana, sebuah permohonan polos telah membuat hatiku yang mati terasa bergetar. Mungkin Tuhan selalu bekerja secara diam-diam dengan caranya. Hanya saja kita terlalu sibuk untuk menyadari bahwa terkadang hal-hal terkecil adalah awal dari sebuah keajaiban. Jika kamu pernah menyaksikan sepasang mata polos yang melunakkan hatimu, meskipun hanya sesaat, kamu akan mengerti bahwa terkadang yang dibutuhkan seseorang bukanlah uang atau kekuasaan, melainkan seseorang yang bersedia berhenti dan mendengarkan. Jika kamu juga percaya bahwa sebuah permohonan tak bersalah bisa mengubah seluruh kehidupan, tinggalkan komentar "i", karena siapa tahu tepat pada saat kamu mempercayainya, takdir juga sedang mulai mengetuk pintu hidupmu. Aku belum pernah merasa begitu tersesat dalam hidupku. Gerbang sekolah dasar Jakarta Selatan riuh dengan tawa anak-anak, suara para ayah memanggil anak-anak mereka di tengah lautan manusia. Mereka membawa balon, kue manis, hadiah-hadiah kecil. Sementara aku, Arman Wiratama, hanya membawa seikat bunga melati yang kubeli tergesa-gesa di perempatan jalan. Aku berdiri di sana, mengenakan kemeja yang licin dan sepatu mengilap, seolah baru saja meninggalkan ruang rapat untuk melangkah ke dunia yang bukan milikku. "Pak Arman." Sebuah panggilan jernih terdengar. Aku melihat Raffi berlari ke arahku, tasnya bergoyang-goyang, senyumnya bersinar seperti mentari pagi. Ia menggandeng tanganku tanpa sedikit pun canggung, menarikku di antara puluhan ayah sungguhan. "Paman benar-benar datang, aku takut paman lupa." Aku sedikit tersentak. Aku sudah berjanji dan aku tidak suka melanggar janji. Dia tersenyum, matanya berkaca-kaca. Ayahku juga pernah bilang begitu dulu. Angin sepoi-sepoi berhembus, aroma hujan semalam masih melekat. Tiba-tiba aku merasakan dadaku nyeri. Di dalam kelas, guru menyambut kami dengan senyum cerah, suara ramah. "Selamat datang para ayah. Hari ini adalah hari ayah. Hari di mana anak-anak akan memberitahu kita apa arti seorang ayah di mata mereka." Aku hanya tersenyum kaku, berusaha berdiri di samping Raffi. Di sebelahku, ayah lain menggendong putri kecilnya, mencium keningnya lalu tertawa. Aku melihat pemandangan itu, hatiku terasa sesak. Sudah berapa lama aku tidak melakukan hal yang sama. Raffi menarik tanganku. "Paman, kemari. Kita mewarnai." Di atas meja ada selembar kertas dengan gambar keluarga yang sudah dicetak. Aku memegang pensil warna, tanganku kaku. "Paman warnai baju ayah," kata Raffi, "harus warna biru karena ayahku suka laut." Aku terdiam, laut, juga tempat yang pernah kujanjikan untuk kubawa istri dan anakku, namun tak sempat kulakukan. Dia menatapku dengan saksama. "Paman tidak tahu cara mewarnai?" Aku tertawa kecil, tawa langka,
hilang di tengah hiruk-pikuk suara anak-anak. Sudah lama paman tidak memegang pensil warna. Kalau begitu, hari ini belajar lagi. Aku akan mengajari paman. Dia meletakkan tangannya di atasku, lembut seolah menyentuh masa lalu. Aku mulai mewarnai, goresan pertama yang bergetar. Raffi mendongak, tertawa. Nah, paman bisa. Dan aku tidak mengerti mengapa. Hanya sebuah kalimat sederhana itu saja sudah membuat hatiku terasa hangat kembali. Acara berikutnya adalah bermain bersama ayah. Seluruh kelas bersorak. Raffi menarik tanganku ke tengah lapangan, tempat para ayah berkompetisi melempar bola dan lari melewati rintangan. Aku tidak pernah menyukai permainan yang tidak memiliki tujuan jelas, namun hari ini aku tertawa saat ditarik Raffi seperti seorang anak kecil. Dia berseru saat kami memenangkan lomba pertama, menggunting bentuk hati dari kertas warna. Pak Arman hebat. Kalau paman ayahku, aku akan pamer ke seluruh kelas. Kalimat itu menusuk tepat ke jantungku, namun dengan cara yang lembut. Semua orang tertawa riang. Guru mengambil foto kenang-kenangan. Ketika lensa kamera mengarah pada kami, Raffi tiba-tiba melingkarkan tangannya memelukku. Aku sedikit tersentak, lalu meletakkan tanganku di bahunya. Aku mendengar jantungku berdetak, bukan karena canggung, melainkan karena perasaan yang sangat aneh, kehidupan. Waktu mendongeng pun dimulai. Guru memberikan setiap pasangan ayah dan anak buku cerita kecil. Para ayah, bacakan untuk anak kalian karena tidak ada suara yang lebih aman dari suara seorang ayah. Aku melihat buku di tanganku. Sampulnya tercetak tulisan tangan. Ayah adalah superheroku. Raffi naik ke kursi, menyandarkan kepalanya di bahuku. Paman, bacalah. Suaraku agak bergetar saat memulai, tetapi semakin ku baca, semakin melunak. Di antara suara bacaan para ayah lainnya yang riuh, aku mendengar napas Raffi yang pelan, teratur, dan damai. Dia memejamkan mata, berbisik dalam napasnya, "Paman sangat mirip ayahku, hangat dan aman." Aku tertegun. Kata-kata itu menghentikan udara di sekitarku. Aku tidak tahu harus berkata apa, hanya bisa menggenggam tangan kecilnya lebih erat. Dari balik jendela, aku melihat Mira berdiri di luar kelas, matanya berkaca-kaca. Dia berusaha tersenyum, tetapi air mata tetap menetes. Tatapannya bertemu denganku. Tatapan penuh rasa terima kasih, namun juga penuh jarak. Ketika bel pulang sekolah berbunyi, Raffi tetap tidak melepaskan tanganku. Paman akan datang lagi kan? Aku ragu-ragu. Paman tidak tahu. Dia tersenyum. Aku yakin paman akan datang. Aku tidak menjawab. Karena sebenarnya aku juga tidak tahu apakah aku cukup berani untuk kembali. Dunia ini pernah mengambil segalanya dariku ketika aku berani mencintai. Aku takut merasakan perasaan itu sekali lagi. Siang itu, aku meninggalkan halaman sekolah, melangkah di antara deretan pohon rindang. Suara jangkrik dan angin berpadu dengan tawa anak-anak di belakangku. Aku melihat ke tanganku, masih ada kehangatan dari tangan kecil itu. Seorang pria bisa memiliki segalanya, kekuasaan, uang, ketenaran, tetapi jika hatinya telah membeku, maka ia hanyalah cangkang kosong. Dan hari ini seorang anak kecil baru saja mengetuk cangkang itu, membuatku mendengar gema pertama kehidupan. Di kaca spion mobil, aku melihat Mira sedang menuntun Raffi berjalan menuju rumah mereka. Anak itu berjalan sambil tertawa, menunjuk ke langit. Aku tidak mendengar dengan jelas, tetapi sepertinya dia sedang berkata kepada ibunya, "Aku sudah punya ayah, meskipun hanya untuk 1 hari." Kalimat itu membuatku tercekat. Tiba-tiba aku menyadari bahwa aku sedang tersenyum. Senyum sungguhan yang pertama dalam 5 tahun terakhir. Jakarta sore itu bermandikan cahaya matahari. Dalam perjalanan pulang, aku menyalakan radio. Sebuah lagu lama mengalun. Melodi yang pernah dinyanyikan Dinda saat menidurkan Aksa. Aku tidak mematikannya. Aku membiarkan suara itu mengalir, menyusup ke dalam hatiku seperti sebuah kepulangan.
Aku melihat bayanganku di cermin, bukan lagi seorang pria kesepian, melainkan seseorang yang baru saja tersentuh oleh hal yang paling sakral, cinta tanpa syarat dari seorang anak. Aku bertanya pada diriku sendiri, mungkinkah ada pertemuan yang bukan kebetulan, melainkan sebuah pengingat dari Tuhan, bahwa Dia belum menyerah padaku, meskipun aku pernah menyerah pada diriku sendiri. Jika kamu berada di antara garis batas, satu sisi adalah ketakutan akan terluka, dan sisi lain adalah kesempatan untuk mencintai lagi, manakah yang akan kamu pilih? Beranikah kamu membuka pintu hati yang pernah terkunci rapat, meskipun hanya sekali, agar seseorang bisa masuk dan membuatmu percaya lagi pada cinta? Berikan komentar 1 jika kamu percaya bahwa cinta dapat menghidupkan kembali sebuah jiwa, atau 2 jika kamu masih takut. Karena siapa tahu, hanya sebuah tangan kecil, sepasang mata jernih, sudah cukup untuk merobohkan dinding terdingin di hatimu. Ada hujan yang tidak hanya membasahi bumi, tetapi juga membasahi kenangan. Dan malam itu, saat aku mengemudi melewati jalanan berkelok puncak di tengah guyuran hujan lebat, aku tahu takdir sedang diam-diam menulis ulang babak lain dalam hidupku. Kami baru saja meninggalkan Bandung setelah perjalanan dinas singkat. Aku mengajak Mira dan putranya ikut karena Raffi ingin melihat perbukitan teh. Sepanjang perjalanan anak itu terus mengagumi pemandangan awan yang menyelimuti gunung, sesekali menyandarkan kepala di jendela kaca, bersenandung lagu lama. Aku melihat melalui kaca spion, melihat gambar yang persis sama dengan Aksa, putraku dulu, dalam perjalanan terakhir kami. Duduk seperti itu, menyenandungkan lagu yang sama, juga di hari yang hujan. Hujan puncak turun mendadak, butirannya berat dan deras. Aku menyalakan penghapus kaca, tanganku mencengkeram erat kemudi. Suara angin yang berdesir melalui celah pintu terdengar seperti bisikan kenangan. Mira berkata pelan, "Hujan di puncak memang selalu tiba-tiba seperti ini, tapi itu juga membuat orang jadi ingat." Aku tersenyum tipis. "Anda juga tidak suka hujan?" Dia menggeleng. Justru sebaliknya, saya merasa hujan seperti pembawa pesan antara dua dunia. Itu membuat saya bisa merasakan bahwa mereka yang telah pergi masih berada di sekitar kita. Kalimat itu membuatku terdiam. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berbicara perlahan. Malam istri dan anakku meninggal, juga malam yang hujan. Hujan begitu deras hingga mobil penyelamat tidak bisa datang tepat waktu. Mira menoleh menatapku. Aku melihat cahaya dari tiang lampu jalan yang menembus kaca mobil menyinari matanya. Terkejut, lalu nyeri. "Malam apa itu, Pak Arman?" "Tanggal 18 Juni, 5 tahun yang lalu." Mira terdiam beberapa detik. Aku mendengar napasnya terhenti. "Suami saya juga meninggal pada malam itu, di daerah Cisarua, juga dalam hujan lebat yang sama." Aku menoleh, lampu mobil menyorot wajahnya yang pucat. "Tanggal yang sama?" "Ya, jam yang sama." Saya ingat betul. Dia adalah pengemudi sukarela tim penyelamat. Dia meninggalkan rumah menjelang tengah malam, mengatakan ada kecelakaan yang membutuhkan bantuan. Dan kemudian, suaranya tercekat. Dia tidak pernah kembali lagi. Sebuah petir menyambar di puncak gunung. Jantungku berdebar tak karuan. Hujan turun lebih deras, seolah ingin menghapus batas antara masa kini dan masa lalu. Aku tidak bisa berkata apa-apa, hanya mengemudi dalam keheningan, hatiku penuh dengan serpihan kenangan yang kacau balau. Jika kamu masih meragukan hubungan takdir, carilah cerita lain di kanal ini, kisah hidup yang tampak asing namun terhubung oleh tangan tak terlihat Tuhan. Mungkin kamu akan mengerti, tidak ada pertemuan yang kebetulan. 3 hari kemudian, setelah kembali ke Jakarta, aku tidak bisa tidur. Kata-kata Mira terus terngiang di kepalaku seperti doa yang diulang-ulang. Dia adalah pengemudi penyelamat, pergi di malam hujan. Aku tiba di kantor pukul 2 pagi, membuka gudang data lama. Segala sesuatu dalam diriku mendesak untuk mencari jawabannya. Aku mencari kembali berkas kecelakaan tahun itu.
Kecelakaan yang merenggut Dinda dan Aksa, tetapi juga meninggalkan luka abadi dalam diriku. Berkas itu mencatat dengan jelas, kecelakaan terjadi di KM 47. Jalur puncak, hujan deras, mobil terbalik masuk pasir parit. Penyelamat pertama yang tiba di lokasi, Dimas Raharjo, tim sukarelawan penyelamat Jakarta Rescue. Aku terpaku. Dimas Raharjo. Nama keluarga Raharjo tidak umum, dan Mira juga pernah menyebut nama suaminya adalah Dimas. Aku membaca berulang kali, tanganku gemetar. Tepat di bawahnya ada catatan. Mobil penyelamat hilang kendali saat membawa korban ke rumah sakit. Baik ketua tim maupun pengemudi meninggal dunia. Aku ingat, tahun itu aku mengirimkan donasi anonim untuk keluarga korban. Orang yang menyetujui surat klaim asuransi juga adalah diriku. Sebuah prosedur administrasi yang sama sekali tidak kuperhatikan. Ironisnya, orang yang menandatangani klaim asuransi untuk keluarga itu adalah orang yang diselamatkan oleh mereka sendiri. Aku ambruk di atas meja. Sepanjang hidupku, aku selalu berpikir semuanya hanyalah kebetulan nasib. Tetapi pada saat itu, aku tahu aku sedang berdiri di pusat sebuah lingkaran karma. Aku, yang selamat, membawa utang budi yang baru berkesempatan kubayar kembali 5 tahun kemudian. Aku teringat pagi hari ketika Raffi menggandeng tanganku di halaman sekolah. Mungkin Tuhan telah mengirim anak itu sebagai caranya untuk menyambung kembali benang yang terputus antara aku dan dunia. Pagi berikutnya, aku mencari Mira. Dia sedang duduk di teras, menjemur pakaian, senyumnya lembut namun lelah. Raffi sedang bermain dengan anak-anak tetangga, mulutnya menyanyikan lagu Pelangi di Matamu dengan riang. Aku melangkah mendekat, meletakkan berkas kecelakaan di atas meja. Mira, saya perlu Anda melihat ini. Dia membuka map itu, tatapannya beranjak dari penasaran menjadi terkejut. Ketika melihat tulisan penyelamat Dimas Raharjo, tangannya terkulai. Tidak mungkin. Dia sendiri yang menyelamatkanku. Aku adalah orang yang ditariknya keluar dari mobil malam itu. Mira terdiam sangat lama. Hujan di luar teras mulai turun rintik-rintik, persis seperti malam 5 tahun lalu. Akhirnya dia mendongak, suaranya serak. Ternyata suami saya tidak meninggal sia-sia. Kalimat itu seperti pisau yang mengiris hati, tetapi pada saat yang sama juga menjadi obat penebusan. Kami duduk bersebelahan, memandangi hujan, tak seorang pun berkata apa-apa lagi. Aku melihat di mata Mira ada kesedihan, namun juga terselip ketenangan. Dia tahu akhirnya Dimas dikenang, bukan sebagai nama dalam berkas, melainkan sebagai jiwa yang hidup abadi di hati orang lain. Aku tidak tahu apakah itu kebetulan atau kehendak Tuhan. Malam itu ketika aku mengantar Mira dan putranya pulang, hujan kembali turun. Aku tidak lagi mematikan penghapus kaca, tidak lagi mengerutkan kening karena suara hujan. Aku membiarkan suara itu bergema di dalam mobil, seperti sebuah alunan musik yang akrab. Raffi duduk di kursi belakang, bertanya pelan. Pak Arman, Paman takut hujan? Aku tersenyum. Tidak, sekarang sudah tidak lagi. Karena Paman tahu ada keajaiban dalam hujan kan? Aku mengangguk, benar. Dan Paman juga tahu ada orang yang pergi bukan untuk mengakhiri cerita, tetapi untuk memulai cerita yang lain. Mira menatapku, matanya dalam. Mungkin itulah cara Tuhan mengatur agar kita bertemu, Pak Arman. Aku tidak menjawab, hanya melihat keluar jendela. Hujan di jalan puncak tampak lebih kabur, lebih hangat. Setiap tetesan air seolah mengandung memori yang telah dibersihkan. Mungkin bukan kebetulan dua jiwa yang kehilangan menemukan satu sama lain dalam hujan yang sama. Dan mungkin juga bukan kebetulan aku selamat untuk kemudian 5 tahun kemudian bertemu kembali dengan keluarga dari orang yang menyelamatkanku. Jika kamu pernah merasa hidup ini tidak adil, cobalah menatap ke langit saat hujan. Mungkin di antara tetesan air itu ada pesan yang mengatakan, tidak ada kehilangan yang sia-sia,
Hanya ada hati yang belum sempat menyadari maksud dari takdir. Aku pernah berpikir hati manusia hanya bisa hancur sekali. Tetapi kemudian aku menyadari ia bisa hancur berkeping-keping lagi dan tetap berdetak, asalkan ada alasan untuk tetap hidup. Pada hari Raffi pingsan, matahari bersinar terik. Aku masih ingat cahaya putih menyilaukan yang menyinari lapangan sekolah, sorakan gembira murid-murid, dan kemudian tiba-tiba semuanya terdiam. Anak kecil itu terjatuh di tengah lapangan, kedua tangannya meraih udara seolah ingin mencari pegangan. Aku sedang berada dalam rapat ketika menerima telepon. Suara Mira bergetar. "Pak Arman? Raffi? Raffi pingsan, mereka bilang jantungnya lemah. Saya tidak tahu harus berbuat apa." Aku belum pernah meninggalkan ruang rapat secepat itu. Aku mengemudi seperti orang gila, hanya tahu satu hal. Jika sesuatu terjadi pada anak itu, aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Ketika sampai di rumah sakit, Mira berdiri di luar ruang gawat darurat, wajahnya pucat pasi. Aku tidak perlu bertanya lebih jauh, hanya menggenggam erat bahunya. "Anda percayakan pada saya akan mengurusnya." Pintu ruangan terbuka, dokter keluar. Anak ini menderita penyakit jantung bawaan tetapi belum terdeteksi. Kami perlu melakukan tes lebih lanjut, tetapi situasinya bisa berbahaya jika tidak dioperasi segera. Aku menatap Raffi melalui kaca. Anak kecil itu terbaring di antara selang-selang, wajahnya pucat namun tetap damai seperti sedang tidur. Perasaan tercekat merayap di dalam dadaku. Aku pernah menyaksikan putraku sendiri pergi di ranjang rumah sakit. Lampu putih, suara monitor jantung yang terputus-putus, tangan kecil yang perlahan mendingin dalam genggamanku. Tidak, aku tidak bisa membiarkan hal itu terulang. Tidak lagi. Aku duduk di samping Mira di lorong sepanjang malam. Dia diam, matanya bengkak karena menangis. Aku tahu di kepalanya berputar-putar rasa takut. Takut kehilangan satu-satunya anak, takut tidak punya cukup uang, takut berharap lalu kecewa. Biaya operasinya akan sangat tinggi, kata dokter kepada kami. Jika diperlukan, kami bisa mengalihkannya ke dana amal. Mira hendak membuka mulutnya, namun aku mendahuluinya. Tidak perlu, saya akan menanggung seluruh biayanya. Anda tidak perlu khawatir sama sekali. Dia menoleh menatapku, suaranya tercekat. "Pak Arman, saya tidak bisa menerima sebanyak ini. Paman sudah terlalu banyak membantu. Aku tidak melakukan ini untuk mendapatkan ucapan terima kasih." Potongku. Aku melakukannya karena aku berutang pada seorang ayah yang telah menyelamatkan nyawaku, dan karena Raffi pantas untuk hidup. Dia menunduk. Setetes air mata jatuh ke tangan yang digenggamnya erat. Kami menunggu hingga pagi. Setiap menit terasa panjang seperti seumur hidup. Ketika dokter keluar dan mengatakan Raffi bisa dioperasi segera, aku bernapas lega. Operasi dijadwalkan 3 hari kemudian. Aku tiba di rumah sakit lebih awal. Mira duduk di samping tempat tidur Raffi. Anak itu tersenyum lemah ketika melihatku. "Paman Arman, Paman benar-benar datang?" "Tentu saja. Kamu pikir Paman akan melewatkannya?" Dia tersenyum. "Aku takut Paman sibuk rapat." Aku mengusap kepalanya. "Hari ini Paman hanya punya satu pertemuan dengan doktermu." Raffi terkekeh lalu kembali serius. "Paman tahu, setiap kali aku lelah, aku sering memimpikan ayah. Ayah menggandengku di bawah hujan berkata, 'Nak, jangan takut. Akan ada seseorang yang akan melanjutkan menjagamu menggantikan ayah.'" Aku tertegun. Cahaya pagi menyinari ruangan, menembus tirai, jatuh tepat ke wajahnya. Sekilas aku seperti melihat bayangan Aksa. Putraku yang terbaring di sana tersenyum padaku dengan tatapan mata yang persis sama. Aku membungkuk, menggenggam tangan Raffi. "Dan kamu percaya kata-kata ayahmu?" Dia mengangguk. "Aku percaya, karena Paman adalah orang itu." Operasi berlangsung lebih dari 3 jam. Aku tidak beranjak dari lorong. Mira duduk di sampingku,
Tangannya menggenggam erat tanganku, berdoa tanpa henti. Di tengah bunyi mesin yang menggema dari ruang operasi, aku memejamkan mata dan memohon. Bukan dengan kata-kata ilmiah, melainkan dengan keputusasaan dari seseorang yang telah kehilangan segalanya. Ya Allah, jika Engkau telah memberiku kesempatan untuk hidup lagi, kumohon jangan ambil kesempatan anak ini. 3 jam kemudian, dokter keluar tersenyum tipis. Operasinya berhasil. Kita hanya perlu menunggu pemulihan. Mira menangis terisak. Aku tidak bisa berkata apa-apa, hanya merasa lega yang aneh di dalam hati. Sebagian diriku, bagian yang telah mati bersama Aksa 5 tahun lalu, baru saja terbangun. 2 hari kemudian, Raffi sadar. Dia melihat sekeliling, mendapati aku duduk di sampingnya. Paman di sini semalaman? Aku mengangguk. Kamu pikir Paman akan pergi kemana lagi? Dia menggenggam tanganku, suaranya sangat kecil. Aku merasa jantungku berdetak cepat sekali. Apakah karena ini jantung yang baru, Paman? Aku tersenyum. Tidak, karena kamu sedang hidup. Hidup berarti berdetak, dan berdetak berarti mencintai. Anak itu tersenyum, lalu berbisik pelan. Aku sayang Paman, Pak Arman. Aku tidak bisa menahannya lagi. Aku membungkuk, memeluk anak itu erat. Air mataku jatuh di rambutnya yang lembut. Paman juga sayang kamu, Raffi. Sekarang istirahatlah. Kita masih punya banyak hal untuk dilakukan. Malam harinya, ketika Mira masuk ke ruangan, aku masih duduk di samping tempat tidur Raffi. Dia menatapku, berkata pelan. Saya tidak tahu harus berterima kasih bagaimana. Jika bukan karena Paman, aku pernah kehilangan seorang anak, potongku, dan aku tahu bagaimana rasanya. Aku hanya tidak ingin ada orang lain yang harus melalui hal itu lagi. Dia menatapku lama, lalu berkata perlahan. Mungkin Allah mengirim Paman ke sini bukan untuk membayar utang budi, melainkan untuk mengajarkan saya bahwa kebaikan bisa membuat seseorang hidup kembali. Aku tersenyum tipis. Mungkin. Atau mungkin dia sedang mengajariku cara untuk kembali menjadi manusia. Dia mengangguk pelan. Di luar jendela, lampu kota memancarkan cahaya kuning ke dinding. Hujan turun lagi, tetapi kali ini aku merasakannya lebih lembut. Malam itu, aku pulang ke rumah. Apartemen yang biasanya sunyi kini terasa ada sesuatu yang berbeda. Aku membuka lemari, mengeluarkan kotak barang-barang lama. Tempat aku menyimpan kenang-kenangan Dinda dan Aksa. Aku meletakkan foto mereka di samping jendela, lalu menyalakan lilin. Aku telah menemukan kembali apa yang kalian tinggalkan di tengah hujan, kataku pelan. Sebuah hati yang baru, kecil namun kuat. Itu membuatku percaya bahwa aku masih bisa mencintai, meskipun sudah kehilangan segalanya. Lilin bergoyang tertiup angin. Aku memejamkan mata, merasakan kehangatan menyebar di dalam dadaku. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa sendirian saat berada di rumah ini. Pada hari Raffi diperbolehkan keluar dari rumah sakit, dia berlari ke arahku, mengangkat tangannya memamerkan bekas luka kecil di dadanya. Paman lihat, aku sudah punya tanda superhero. Aku tertawa. Ya, superhero sejati memang tidak butuh jubah. Mereka hanya butuh hati yang berani. Dia menatapku, matanya bersinar. Kalau aku superhero, Paman itu siapa? Aku terdiam, lalu menjawab perlahan, Paman hanyalah orang yang beruntung diselamatkan sekali lagi. Mira berdiri di dekat situ, tersenyum. Aku melihat dalam senyumnya ada sesuatu yang sangat aneh. Campuran terima kasih dan juga kehangatan yang tak terlukiskan. Kami berjalan bersama keluar dari gerbang rumah sakit. Hujan masih gerimis, tetapi sinar matahari menyelinap melalui awan. Aku mendongak melihat pelangi samar. Aku tidak tahu harus menyebutnya apa, keajaiban atau pesan takdir, tetapi aku tahu hatiku benar-benar telah hidup kembali. Dan mungkin hanya ketika hati berdetak untuk orang lain, barulah ia benar-benar menjadi kuat. Sama seperti cara Raffi telah mengajariku.
bahwa mencintai tidak membuat kita lemah, melainkan membuat kita kembali menjadi manusia. Namun aku tidak menyangka, justru dari saat itulah, sebuah rahasia lain perlahan terungkap. Sebuah rahasia yang jika aku ketahui sebelumnya, mungkin aku tidak akan punya cukup keberanian untuk menerimanya. Aku pernah berpikir aku memahami konsep penebusan. Dalam dunia angka, aku percaya bahwa setiap kesalahan bisa diperbaiki dengan tindakan yang setara. Tetapi ternyata ada utang yang tidak bisa dibayar dengan uang atau ketenaran, melainkan hanya dengan keberanian untuk menghadapi diri sendiri. Pagi itu, sebuah amplop coklat tua diletakkan di atas meja kerjaku. Tidak ada pengirim, hanya beberapa baris tulisan tangan kecil yang bergetar. Kepada Pak Arman Wiratama, dari seseorang yang pernah berutang padamu ucapan terima kasih. Aku sedikit mengerutkan kening. Tulisan itu membangkitkan perasaan yang samar, seperti panggilan dari kejauhan. Aku membuka amplop. Di dalamnya terdapat surat tulisan tangan yang sudah agak kusam, kertasnya sedikit menguning, dan sudutnya masih tercium sedikit bau apek. Ketika membaca baris pertama, aku terpaku. Jika suatu hari Anda bertemu kembali dengan istri dan anak saya, katakan pada mereka bahwa kebaikan masih ada. Di bawahnya terdapat tanda tangan, Dimas Raharjo. Aku membacanya berulang kali seolah tidak percaya dengan mataku. Dimas, orang yang menyelamatkan nyawaku, orang yang meninggalkan dunia ini pada malam hujan tahun itu, telah menulis surat ini sebelum meninggal. Dalam surat itu, ia menceritakan, malam itu ketika melihat mobil terbalik, aku tidak memikirkan apapun selain harus menarik Anda keluar. Aku tidak tahu siapa Anda, hanya melihat Anda masih bernapas. Namun, saat memutar mobil untuk membawa korban ke UGD, hujan terlalu deras, jalan licin, dan aku tahu, mungkin aku tidak akan sempat kembali. Jika ada yang membaca surat ini, aku hanya berharap mereka memberitahu keluargaku bahwa melakukan hal yang benar tidak pernah sia-sia. Meskipun harga yang harus dibayar adalah nyawa. Aku meletakkan surat itu di atas meja, tanganku gemetar. Baris terakhir masih terlihat samar bekas tinta yang luntur, mungkin ditulis tergesa-gesa. Di bawah cahaya lampu hujan, seorang pria asing telah menyelamatkanku tanpa perlu tahu siapa aku, sementara aku, selama 5 tahun terakhir, hidup dalam keheningan, tidak menyadari betapa besar utang budiku padanya. Sore harinya, aku mengemudi ke pemakaman Jakarta Timur, tempat Dimas dimakamkan. Hujan masih turun, pelan dan terus-menerus, seolah langit juga sedang membaca kembali surat itu bersamaku. Makamnya sederhana, ditutupi lumut hijau. Aku berlutut, meletakkan seikat bunga melati putih. Tanganku bergetar saat menyentuh batu nisan yang dingin. Saudara Dimas, aku mulai berbicara pelan. Aku tidak tahu mengapa Tuhan memilihmu untuk menyelamatkanku. Mungkin karena Dia tahu aku membutuhkan kesempatan untuk memahami nilai kehidupan. Kamu kehilangan nyawa agar aku bisa hidup, dan aku telah hidup seperti orang yang tak berjiwa. Tetapi berkat bertemu kembali dengan keluargamu, aku baru menyadari, mungkin takdir tidaklah kejam. Ia hanya ingin aku melihat kembali diriku sendiri. Aku menundukkan kepala sangat dalam, suaraku tercekat. Aku berjanji, aku akan menjaga Mira dan Raffi dengan seluruh bagian yang kau tinggalkan. Aku tidak akan membiarkan mereka kekurangan. Tidak hanya secara materi, tetapi juga kasih sayang yang pernah kau berikan pada mereka. Ketika aku selesai berbicara, setetes air mata jatuh ke batu nisan. Aku tidak tahu apakah itu air hujan atau air mataku sendiri, hanya saja hatiku terasa ringan, seperti baru saja melepaskan sebongkah batu yang kubawa selama bertahun-tahun. Aku memejamkan mata, dan pada saat itu, aku seperti mendengar suara Dimas bergema. Tidak jelas, tetapi hangat. Aku serahkan mereka padamu. Jangan hidup lagi sebagai orang yang berutang. Hiduplah sebagai orang yang bersyukur. Aku membuka mata. Di kejauhan Mira berdiri di sana. Dia menatapku dengan tenang, tangannya memegang karangan bunga lain. Mungkin dia sudah tiba sejak lama dan telah mendengar semua kata-kata yang kuucapkan.
Paman sudah membaca surat dari Mas Dimas? Suaranya bergetar. Aku mengangguk. Dia menulis untukku, tapi kurasa sebenarnya dia ingin menulis untuk kita berdua. Mira melangkah mendekat, meletakkan bunganya di samping bungaku. Dia selalu percaya bahwa kebaikan bisa menyelamatkan orang, tetapi saya sempat tidak percaya lagi akan hal itu. Sampai saya bertemu Paman. Aku menatapnya, matanya basah, tetapi cerah dan jernih. Tidak, Mira, justru kamu dan Raffi yang menyelamatkanku. Dia menggeleng, tersenyum di antara air mata. Tidak ada yang menyelamatkan siapapun, Pak Arman. Mungkin kita hanya sedang menyelesaikan janji dari mereka yang telah pergi. Kami berdiri di sana lama sekali, di tengah hujan gerimis. Semua suara di sekitar seolah menghilang. Hanya tersisa suara hujan yang jatuh di atas daun-daun rumput dan suara detak jantungku yang damai. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, tidak lagi sakit, tidak lagi takut. Malam itu, aku kembali ke apartemen, membuka jendela, membiarkan angin membawa aroma melati masuk ke kamar. Aku mengambil surat Dimas dan meletakkannya di samping bingkai foto Dinda dan Aksa. 3 bingkai foto, 3 orang, 3 jiwa yang pernah membuatku kehilangan, kini justru membantuku untuk sembuh. Aku berbisik, mungkin Tuhan tidak pernah menghukumku. Dia hanya mengajariku cara memaafkan untuk orang lain dan untuk diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa hatiku tenang. Pagi berikutnya, Mira membawa Raffi mengunjungiku. Raffi berlari ke ruang kerjaku, tersenyum cerah. Paman, aku menggambar lukisan baru. Di atas kertas itu terdapat gambar 3 orang. Seorang pria, seorang wanita, dan seorang anak laki-laki berdiri di tengah, tangan mereka saling menggenggam. Di bawah lukisan, dia menulis coretan. Keluarga adalah tempat hati pulang. Aku menatap lukisan itu, perasaan tercekat naik ke tenggorokanku. Mira berdiri di belakangku, berkata pelan. Raffi bilang dia menggambar agar Paman ingat. Paman juga punya keluarga. Aku berbalik, tatapan matanya bertemu denganku. Saat itu, aku mengerti bahwa di antara kami tidak lagi ada penolong dan orang yang dibantu, melainkan 2 jiwa yang telah melalui badai bersama dan menemukan kedamaian satu sama lain. Malam itu, ketika Raffi sudah tidur, aku dan Mira duduk di balkon, memandangi kota yang berkelip-kelip lampu. Dia bertanya, menurut Paman, mengapa Allah membiarkan semua ini terjadi dengan cara seperti ini? Aku tersenyum, menatap jauh. Karena dia tahu, terkadang manusia hanya belajar tentang kasih sayang setelah kehilangan segalanya. Dan mungkin dia juga ingin kita mengerti. Memaafkan bukanlah melupakan, tetapi melepaskan agar bisa mencintai lagi. Mira terdiam, bibirnya berbisik doa. Alhamdulillah, karena dia telah mendatangkan Paman. Angin malam yang sejuk bertiup. Aku memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, mendengar detak jantungku menyatu dengan detak jantung dunia. Irama yang lambat, tetapi penuh kehidupan. Jika seseorang pernah bertanya padaku, apa hal tersulit di dunia? Aku akan menjawab, adalah memaafkan. Karena itu bukan hanya melepaskan masa lalu, tetapi juga mengizinkan hati untuk mencintai lagi. Aku telah menghabiskan bertahun-tahun untuk mempelajari hal itu. Tetapi hari ini ketika melihat Raffi tidur nyenyak dalam pelukan Mira, aku tahu aku telah menyelesaikan pelajaran itu. Dan aku juga tahu lingkaran takdir perlahan-lahan menutup, bukan dengan sebuah akhir, melainkan dengan sebuah awal yang baru. Terkadang, untuk bisa menemukan kedamaian, kita perlu menempuh putaran yang sangat besar mengelilingi rasa sakit. Karena hanya ketika menerima bahwa masa lalu tidak bisa diubah, barulah kita bisa tersenyum dan melangkah maju. Tetapi aku sama sekali tidak tahu, ketika satu pintu tertutup, Tuhan telah bersiap untuk membuka pintu lain, tempat cahaya hari esok sedang menanti. Orang bilang, ketika kita bersyukur atas sesuatu dengan cukup mendalam, kita akan melihat seluruh dunia berubah. Aku tidak mempercayai hal itu sampai aku berdiri di tengah halaman Yayasan Raffi Harapan. Yayasan amal pertama yang pernah kudirikan.
yang dinamai dari seorang anak laki-laki yang mengajariku cara mencintai lagi. 1 tahun telah berlalu sejak hari aku meletakkan bunga di makam Dimas. 1 tahun yang dipenuhi pagi yang damai, tawa anak-anak yang menggema di antara kompleks yang baru dibangun. Aku melihat sekeliling, anak-anak yatim sedang bermain kejar-kejaran, beberapa ibu tunggal sedang membantu satu sama lain memasak untuk upacara pembukaan. Di tengah suasana itu, aku tidak lagi melihat beban masa lalu. Hanya ada kehidupan, sederhana namun sakral. Mira melangkah mendekatiku. Dia mengenakan baju batik berwarna biru muda, sederhana tetapi bersinar dengan caranya sendiri. Dia tersenyum, matanya penuh dengan keyakinan. Anda masih tidak percaya Anda bisa melakukan ini, bukan? Aku menjawab pelan, suaraku berat namun hangat. Jika 5 tahun lalu ada yang memberitahuku bahwa aku akan membangun tempat seperti ini, aku akan tertawa dan menganggap mereka sedang bermimpi. Tetapi ternyata, keajaiban sejati tidak terletak pada mukjizat, melainkan pada orang-orang yang membuat kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Mira membungkuk, meletakkan sebuah kotak kecil di tanganku. Aku membukanya, melihat kalung perak tua, liontinnya terukir nama Dimas R. Saya ingin Anda menyimpannya, katanya, karena Anda telah melanjutkan janji yang belum sempat diselesaikan Dimas. Aku menatap kalung itu di tanganku, hatiku tercekat. Begitu banyak kenangan menyeruak, malam hujan takdir, surat lama, dan air mata yang tidak lagi terasa pahit. Aku hanya melanjutkan jalan yang telah dibukanya, kataku pelan. Jika bukan karena dia, tidak akan ada aku hari ini. Mira menatapku, matanya memancarkan rasa haru. Jika bukan karena Anda, Raffi dan saya juga tidak akan ada hari ini. Mungkin Tuhan sudah menuliskan segalanya, hanya saja kita membutuhkan waktu yang lama untuk mengerti. Upacara pembukaan dimulai. Tawa riang terdengar di tengah halaman yang bermandikan sinar matahari. Aku melihat Raffi dalam kemeja putih, memegang seikat balon, wajahnya berseri-seri seperti cahaya pagi. Dia berlari ke arahku, memelukku dengan tangan kecil yang kokoh. Pak Arman, aku sudah bilang ke teman-temanku, Paman adalah pendiri Yayasan Raffi Harapan. Aku tertawa. Nama kamu ada di papan Raffi? Tempat ini lebih milikmu daripada milik Paman. Dia menggeleng, matanya berkaca-kaca. Tidak, Paman yang mewujudkannya. Ayahku pasti akan sangat bangga. Dadaku terasa sesak, tetapi itu adalah rasa sesak karena syukur. Aku menatapnya, berkata lembut, ayahmu selalu ada di sini, dalam setiap senyumanmu. Dan Paman yakin di suatu tempat di atas sana, dia tersenyum bersama kita. Raffi mengangguk, lalu menatapku dengan ekspresi serius yang aneh. Paman tahu aku punya 2 ayah, satu di surga dan satu di sini. Kalimat itu membuatku tercekat. Sesaat, aku tidak tahu harus berbuat apa selain membungkuk, memeluk anak itu erat-erat. Dan tahukah kamu, Raffi? Paman belum pernah dipanggil seperti itu selama bertahun-tahun. Terima kasih sudah mengizinkan Paman menjadi ayah lagi. Mira berdiri di dekat situ, tangannya terangkat menutupi air mata. Aku menangkap tatapannya, dan aku tahu di antara kami tidak lagi ada rasa kasihan atau utang budi. Hanya ada satu hal, keyakinan. Sore berlalu dalam tawa dan doa. Ketika sinar matahari terakhir mulai mewarnai dinding yang baru dicat, aku diam-diam melangkah keluar ke balkon lantai 2. Dari sini aku bisa melihat seluruh pemandangan yayasan, deretan pohon muda yang ditanam di sepanjang jalan setapak, kursi-kursi kecil tempat para ibu bercerita, dan Raffi yang berlari-lari bersama anak-anak, tawanya berbaur dengan angin. Aku mendongak ke langit. Matahari sedang terbenam, mewarnai segalanya dengan cahaya kepuasan. Angin sepoi-sepoi bertiup, membawa aroma melati, aroma yang pernah kurasakan pada saat-saat terakhir bersama Dinda dan Aksa. Aku tersenyum tipis. Dinda, Aksa.
Jika kalian melihat, ketahuilah bahwa ayah telah belajar cara untuk hidup kembali. Ayah telah menemukan tempat ayah seharusnya. Di belakangku, Mira melangkah mendekat, tangannya memegang 2 cangkir teh. Dia berdiri di sampingku, terdiam sejenak lalu berkata, "Pernahkah Anda berpikir, jika Dimas masih hidup, apakah semuanya akan berbeda?" Aku merenung. Aku pernah berpikir begitu berkali-kali. Tetapi kemudian aku mengerti jika tidak ada kehilangan, mungkin aku tidak akan pernah belajar menghargai apa yang kumiliki. Setiap orang harus melalui penderitaan untuk belajar mencintai lebih dalam. Dia mengangguk, matanya menatap jauh. Benar. Dan mungkin dalam pengaturan Tuhan tidak ada yang menggantikan siapapun. Kita hanya saling melanjutkan, seperti cahaya matahari yang mewarisi fajar. Kalimat itu membuatku terdiam lama. Terkadang, kebijaksanaan tidak datang dari pengetahuan, melainkan dari hati yang telah cukup terluka untuk mengerti apa itu melepaskan. Aku menatap Mira, lalu menatap Raffi yang bermain di halaman. Anak itu memungut daun yang jatuh, mendongak ke langit, lalu tertawa. Pada saat itu, aku merasakan segala sesuatu di sekitarku, suara angin, tawa, bahkan cahaya, bernapas dalam irama yang sama. Tidak ada lagi masa lalu, tidak ada lagi rasa bersalah, hanya ada masa kini, penuh dan hangat. Mira berkata pelan, "Anda lihat, Dimas, Dinda, Aksa, mereka semua ada di sini dalam kebahagiaan ini." Aku mengangguk, mataku berkaca-kaca. Aku tahu mereka tidak pergi hanya berpindah tempat di dalam hati kita. Kami berdiri di sana, melihat matahari terbenam, cahayanya mewarnai seluruh langit Jakarta. Raffi berlari menghampiri, memeluk kami erat, tawanya terdengar di tengah angin. Aku merangkul mereka, kami bertiga menyatu. Keluarga, kataku pelan, bukanlah tempat kita dilahirkan, tetapi tempat hati kita kembali. Mira menyandarkan kepalanya di bahuku, Raffi berbisik pelan. Aku harap matahari terbenam hari ini tidak akan berakhir. Aku menjawab, suaraku dalam dan hangat. Itu akan berakhir, Raffi. Tetapi besok, ia akan terbit lagi. Karena cahaya sejati tidak pernah hilang, ia hanya berubah bentuk. Matahari terbenam sepenuhnya, hanya menyisakan cahaya merah samar di tepi awan. Sekawanan burung mengepakkan sayap terbang ke barat, cakrawala menyala. Aku berbisik pelan, tidak tahu berbicara kepada siapa, mungkin kepada semua. Ketika Tuhan mengambil sesuatu, Dia telah mengatur untuk memberikan yang lain, lebih utuh, lebih tepat waktu. Angin sepoi-sepoi bertiup, membelai bauku, seperti sebuah berkat. Aku menggenggam erat tangan Mira dan Raffi, merasakan kehangatan 2 orang yang telah melangkah masuk ke dalam hidupku seperti sebuah keajaiban. Aku tahu, mulai sekarang, apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah sendirian lagi. Karena pada akhirnya, setelah semua kehilangan, aku telah mengerti. Ketika cinta dihidupi sepenuhnya, takdir akan berbunga. Jakarta malam itu begitu damai. Di antara cahaya lampu kuning yang terpantul di bingkai jendela, aku mendengar tawa Raffi, panggilan Mira, dan sebuah suara sunyi di dalam hatiku. Suara dari seseorang yang telah berhenti takut, berhenti melarikan diri. Aku memejamkan mata, tersenyum. Mungkin jika suatu hari nanti seseorang bertanya padaku, "Apa keajaiban terbesar yang pernah kamu lihat?" Aku akan menjawab, adalah ketika hati yang dianggap telah mati, belajar untuk mencintai sekali lagi.